Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala kalbu di manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Berikanlah kami hati yang paham dan roh hikmat yang daripada Tuhan turun kiranya atas kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dikuatkan untuk menghidupinya. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil, yaitu Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun mendengarkan khotbah atau firman Tuhan ini, doa kami kiranya tetap di dalam sukacita, tetap di dalam kesehatan yang daripada Tuhan, dan Tuhan tetap melawat kita di segala tempat kita masing-masing, dan memenuhi kita dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini di minggu kita, minggu 20 setelah Trinitatis, di tanggal 25 Oktober ini, kita disuguhi sebuah tema yang begitu indah. Tema Minggu Air Kehidupan, yang dalam bahasa Batak disebut dengan Aik Hanglua. Air kehidupan atau Aik Hanglua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tema minggu ini akan diterangi dari firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 4 di ayat 5 sampai dengan ayat ke-14, yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ketika Yesus melintasi Samaria. Ia sampai di kota Sikar dan dia tepat di sumur Yakub,
Dia letih di sana. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, dan Yesus meminta air kepadanya. Karena Yesus dikatakan dalam perjalanan melewati Judea hingga sampai ke di Samaria, hendak ke Galilea, dia berhenti di sumur Yakub di kota Sikar, Samaria. Dia letih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perempuan Samaria datang jam 12 siang hendak menimba air. Lalu Yesus meminta air. Lalu terjadilah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Berikanlah aku minum. Berilah aku minum. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, diceritakan di dalam khotbah ini bagaimana si perempuan Samaria ini merespon dan menjawab, masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepada seorang perempuan Samaria, seorang Samaria. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pasti kita juga bertanya, Yesus meminta air kepada perempuan Samaria yang datang menimba air ke sumur Yakub. Ketika Yesus sudah duduk di sana, dia tidak punya air timba untuk mengambil air, lalu meminta kepada perempuan Samaria ini. Tapi apa yang diberikan oleh perempuan Samaria? Jawabannya, dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku seorang Samaria? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada apa antara Yahudi dengan Samaria? Mengapa si perempuan Samaria ini harus berkata seperti itu kepada Yesus? Rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, si perempuan Samaria ini hidup di dalam pemahaman dan pengertian, hidup di dalam kebudayaan atau tradisi yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran yang sudah ratusan tahun, yang sudah turun-temurun diberikan kepada dia. Karena rupanya ada permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Maka ketika dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku seorang Samaria? Rupanya dia masih hidup, rupanya dia tahu benar, dia rupanya tahu dengan sungguh bahwa tidak akan pernah terjadi kontak langsung pembicaraan seperti itu antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Rupanya ada, Bapak Ibu Saudaraku, sejarah antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Sebenarnya Yahudi dan Samaria itu ya sama-sama Israel pada awalnya. Seperti kata Samaria ini, masakan adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Kata Yakub itu berarti, sebutan Yakub itu berarti Bapak Ibu Saudaraku mereka sama-sama orang Israel. Tapi rupanya orang Samaria dengan orang Yahudi ada perpecahan. Suatu ketika pada zaman Jerobeam dan Rehabeam, Israel itu pecah. Ada yang namanya Israel Utara, ada yang namanya Israel Selatan. Israel Utara itulah yang disebut dengan Samaria, dan Israel Selatan itulah yang disebut dengan Yahudi atau yang beribu kota di Yerusalem. Permusuhan dan kebencian yang sudah terus-menerus, sudah ratusan tahun itu diakibatkan pemahaman orang Yahudi bahwa orang Samaria itu tidak murni lagi. Mereka sudah mengkhianati bangsanya, mereka sudah mengkhianati keagamaannya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Rupanya orang Samaria itu ketika tahun 700-an atau tahun 700-an, 722-an, rupanya Bapak Ibu Saudaraku bahwa Samaria itu jatuh ke tangan Asyur dan mereka tertawan ke sana. Dan Samaria itu Bapak Ibu Saudaraku tidak mampu lagi menjaga kebangsaannya karena mereka sudah kawin campur dengan bangsa yang menawan dan yang menjajah. Ada perkawinan campur sehingga oleh orang Yahudi, oleh orang Israel
Selatan melihat bahwa mereka tidak murni lagi sebagai orang Israel. Berikut dengan keagamaan mereka. Orang Israel Selatan melihat, orang Yahudi, orang Yerusalem melihat bahwa Samaria itu telah mengkhianati agamanya. Karena orang Samaria tidak lagi beribadah ke Yerusalem, tapi mereka sudah mendirikan dan membangun bait Allah mereka di Gunung Gerizim. Di sana mereka menyembah, di sana mereka beribadah, dan mereka tidak mau lagi ke Yerusalem. Maka di mata orang Yahudi, maka di mata orang-orang Israel di selatan, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah mengkhianati bangsanya, mengkhianati identitasnya, dan mengkhianati agamanya. Maka Bapak Saudaraku, mereka dipandang dan dilihat hina. Mereka dilihat tidak murni lagi keagamaan dan kebangsaannya. Maka mereka menjauhkan diri. Makanya Bapak Saudaraku, orang Israel, khususnya orang Yahudi, tidak akan pernah bisa dan mau melewati Samaria. Kalau mereka misalnya dari Judea hendak ke Galilea, mereka tidak mau ini mengambil jalan pintas yang begitu singkat sesungguhnya. Kalau melewati Samaria, mereka akan menghindar, sehingga mereka tidak akan kontak dengan orang Samaria. Maka Bapak Saudaraku, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Karena bagi dia hal itu tidak akan lazim, karena bagi dia hal itu tidak akan mungkin. Ini Bapak Saudaraku yang terkasih. Ada permusuhan yang begitu dalam, yang sudah ratusan tahun. Hal itu tidak akan pernah terjadi menurut perempuan Samaria ini. Tapi apa? Yesus sungguh berkata dengan baik. Yesus sungguh menunjukkan sesuatu yang tidak pernah diketahui, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh perempuan Samaria ini. Yesus berkata, dia katakan seperti ini: jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Jadi karunia Allah itu harus dimengerti seorang perempuan Samaria ini, sehingga ajaran yang sudah membesarkan dia selama ini, permusuhan, kebencian yang sudah ratusan tahun dihidupi antara kedua bangsa ini, di dalam kasih karunia Allah, maka itu akan disingkirkan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia melewati Samaria. Itu hendak mengatakan bagaimana bahwa sekat-sekat itu di dalam kasih karunia itu diterobos. Di dalam diri Yesus Kristus yang adalah kasih karunia Allah nyata menjadi pribadi, maka jurang pemisah itu disingkirkan. Maka Yesus masuk ke Samaria, masuk ke kota Sikar, masuk di tepi sumur Yakub, atau hadir di sana. Itu sudah menunjukkan bahwa Yesus hendak merobohkan tradisi-tradisi yang membuat jurang pemisah, yang menghancurkan kebersamaan selama ini. Sekarang Tuhan mau pulihkan. Tuhan terobos itu. Ini Bapak Ibu, memang kasih karunia lah, kasih Allah lah yang bisa mempersatukan yang sudah tercerai-berai. Kasih itu mampu menjangkau, kasih itu mampu merajuk kembali, kasih itu mendekatkan kembali, kasih itu menghilangkan permusuhan. Ini yang dikatakan oleh Yesus, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah. Maka Yesus hadir di sana hendak memperlihatkan kasih karunia Allah. Memang begitu indah teologi Injil Yohanes ini. Karena memang di dalam Injil Yohanes sudah dikatakan
bahwa kasih Allah yang sudah menjelma di dalam Kristus, kasih Allah itu adalah untuk dunia ini. Kasih Allah itu sifatnya universal untuk semua orang. Maka bukan hanya bagi orang Yahudi, bukan hanya bagi orang Samaria, tapi untuk semua, untuk seluruh dunia ini. Tuhan menawarkan. Maka Yesus katakan, jikalau engkau mengerti kasih karunia Allah, jikalau engkau tahu dengan siapa engkau sedang berbicara, niscaya engkau telah meminta kepada air hidup. Maka kenallah Yesus. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini. Kenallah Yesus, dialah wujud kasih karunia Allah. Di dalam dirinya lah kasih karunia Allah itu. Maka di dalam Yesus Kristuslah dipulihkan kembali, dipersatukan kembali, dirajut kembali. Maka sekat-sekat itu dihilangkan. Budaya yang memisahkan selama ini, yang dihidupi, budaya kebencian yang menjauhkan, yang bersaudara itu, di dalam diri Yesus yang adalah kasih Allah, dirangkul kembali. Maka Bapak Ibu Saudara, gunakanlah kasih Allah itu. Kenallah kasih karunia Allah. Kenallah Yesus Kristus yang senantiasa menawarkan kasih itu kepadamu. Maka kita akan boleh merasakan bagaimana indahnya persaudaraan kita dipulihkan. Jangan bangun curang, tapi bangunlah jembatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia menerobos kebencian ras, dia menerobos perpisahan yang dibangun oleh bahasa. Di dalam dirinya dipersatukan kembali. Karena dia adalah kasih Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semakin takut ini, semakin kaget ini, semakin dalam si perempuan Samaria ini berkata, bagaimana engkau akan memberikan air hidup kepadaku? Engkau tidak punya timbang. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub, yang minum sendiri dari air ini, berikut dengan anak-anaknya dan ternaknya? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan daripada si perempuan Samaria ini Yesus pakai dan Yesus gunakan semakin dalam untuk menjelaskan apa maksud dan tujuannya dengan perkataan air hidup tersebut. Apa maksud dan tujuannya berkata bahwa dia adalah kasih karunia Allah. Di dalam dia, di dalam pribadinya nyata kasih karunia Allah itu. Yesus mengatakan, kalau air yang diberikan oleh Yakub, kalau sumur yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh Yakub, orang menimba air itu, orang meminum air itu akan haus kembali. Tapi air yang diberikan oleh Yesus, dikatakan di sana, air yang diberikan oleh Yesus tidak membuat orang haus lagi. Dia katakan jelas di ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air itu akan menjadi mata air yang akan terus memancar selama-lamanya sampai kepada kehidupan yang kekal, menjadi mata air. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya dalam pembicaraan antara perempuan Samaria dengan Yesus, kalau kita baca terus itu nanti akan diperlihatkan bagaimana perempuan Samaria ini berkata, berikanlah air itu kepadaku, katanya. Berikanlah air itu kepadaku. Lalu Yesus berkata, udah panggillah suamimu dan bawalah kemari. Bapak Ibu yang terkasih, semakin dalam lagi memperlihatkan percakapan dan perbincangan mereka. Si perempuan ini berkata, tidak ada suamiku. Tapi katakan, ya benar kamu tidak punya suami sekarang, karena suami yang kamu miliki sekarang bukanlah suamimu, tapi kamu sudah punya 5 suami. Si perempuan ini semakin tersadar siapa orang yang sedang berbicara kepada dia. Maka ketika engkau tahu, jika engkau mengenal siapa orang yang sedang berbicara kepadamu, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Maka perempuan Samaria ini dengan penyingkapan dirinya,
Ketika Yesus menyingkapkan dirinya sendiri dan Yesus sendiri menyingkapkan diri perempuan ini, maka dia semakin tersadar bahwa orang yang sedang berbincang, orang yang sedang berbicara kepada dia, orang yang sedang bercakap-cakap dengan dia bukanlah orang biasa, jauh lebih besar daripada bapak mereka itu, Yakub. Sehingga ini yang membuat dia harus pergi ke kotanya, ke desanya, memanggil semua orang-orang di desa untuk melihat siapa orang yang sudah berbicara dengan dia. Maka lewat mulutnya, lewat dirinya, berita keselamatan dan Yesus itu diberitakan kepada mereka, sehingga banyak orang. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan disinilah letak kasih karunia lagi semakin nyata. Karena perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudara, dari segi dirinya, kepribadiannya, bahkan ketika dia datang jam 12 ke sumur itu sudah memperlihatkan bahwa dia sebenarnya bukanlah seperti perempuan yang lazim atau yang biasanya. Rupanya perempuan biasanya datang pagi dan sore hari untuk menimba air, tapi ini datang pada siang hari. Artinya bahwa dia berbeda dengan yang lain, karena perempuan ini rupanya adalah perempuan yang tidak beres, perempuan sundal. Seperti kata Yesus, sekarang dia tidak punya suami, tapi dia sudah mempunyai 5 suami. Benar, siapa yang menjadi kawanmu sekarang, temanmu sekarang itu bukan suamimu, katanya. Ini memperlihatkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mampu menerawang, mampu mengenal siapa sesungguhnya perempuan ini, dan dia tahu bahwa dia adalah perempuan yang tidak beres. Maka Bapak Saku di sana letak kasih karunia tadi. Jikalau engkau mengenal, jikalau engkau tahu kasih karunia Allah, maka dia telah memberikan kepada dan engkau telah meminta kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, lewat firman Tuhan ini Yesus berkata dia adalah air hidup. Dan ketika kita memiliki Yesus yang adalah kasih karunia Allah itu, maka kita tidak akan pernah haus lagi. Seperti air yang senantiasa harus dibutuhkan oleh tubuh manusia. Karena tubuh kita ini, Bapak Ibu senantiasa membutuhkan air. Artinya kita atau tubuh kita ini tidak akan mungkin bisa kuat, prima. Tubuh kita ini tidak akan mungkin bisa hidup tanpa air. Tapi air yang kita butuhkan akan terus membuat kita dahaga. Artinya tubuh kita ini memerlukan air, tapi air itu terbatas kekuatannya untuk membuat kita hidup. Maka Bapak Ibu, kehidupan yang selama-lamanya akan Tuhan berikan melalui air hidup. Dan siapakah air hidup itu? Kalau kita baca Bapak Ibu dalam Yohanes 7 ayat 37 ya, sampai ayat 39 dikatakan air sumber hidup itu adalah Roh Kudus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Maka Roh Kudus itu akan terus mengalir, akan terus menyuburkan, menyemangati, menghibur kita, akan menghidupkan semangat kita. Dan kalau kita baca Bapak Ibu Saku di dalam Yeremia pasal yang ke-17 dikatakan di sana ya, dalam Yeremia pasal 17 bahwa Allah lah sumber air hidup itu. Tuhanlah sumber air hidup itu. Yeremia 17 pasal ayat yang ke-13 dikatakan, sebab mereka meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Orang Israel meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Maka dikatakan mereka menjadi malu. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Berarti meninggalkan Tuhan, meninggalkan air kehidupan,
akan mendapatkan malu. Malu Bapak Ibu Saudara akan mendapat hukuman di dalam penghakiman. Maka Bapak Ibu Saudara, melekatlah dengan Tuhan. Milikilah, kenallah Yesus Kristus yang adalah sumber air hidup. Kenallah Yesus Kristus yang adalah kasih karunia Allah yang sudah menjadi pribadi di dalam dirinya. Maka ketika itu kita miliki Bapak Ibu Saudara, akan memancar mata air di dalam diri kita dan akan terus mengalir. Maka kita tidak akan pernah memiliki roh yang mati, memiliki roh yang haus lagi, karena Yesus sudah memuaskan rohani kita, kebutuhan rohani kita, seperti air yang memuaskan jasmani kita. Maka lebih dari situ lagi, Yesus menyempurnakan keselamatan tubuh, roh, dan hidup kita. Yesus yang memuaskan, dan itulah yang menjadi kebutuhan rohani kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Kristus mari kita miliki. Pribadi Yesus Kristus itulah yang senantiasa boleh kita ikuti. Karena dengan mengikut Kristus, maka air kehidupan akan terus ada dalam kehidupan kita, akan terus memancar, dan itu menjadi mata air yang terus mengalir. Maka ketahuilah, Yesuslah air hidup itu. Maka hidupmu tidak akan pernah kering, hidupmu tidak akan pernah kosong, hidupmu tidak akan pernah tandus lagi, karena akan terus memancar air kehidupan dan mengalir sehingga kita boleh menikmati kesejukan dan kehidupan. Terpujilah Tuhan yang oleh kasih setianya telah menghilangkan segala sekat-sekat, menghilangkan permusuhan, menghilangkan segala jurang pemisah, tapi mempersatukan kita, memulihkan kita, merangkul kembali, karena Yesus adalah wujud kasih Allah yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman. Yesus adalah pernyataan kasih Allah. Dialah air hidup bagi kami, yang memberikan semangat, memberikan energi, dan akan senantiasa membuat hidup kami bergairah, membuat kami boleh memiliki pengharapan dan menghidupi kehidupan yang kekal. Biarlah hidup kami senantiasa boleh memancarkan air kehidupan itu, sehingga kami boleh membawa kesejukan dan kesegaran, bahkan memberikan, memuaskan orang yang dahaga di dalam kehidupan. Kami yakin dan percaya hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, karena kami memiliki mata air yang terus mengalir dan memancar di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, air kehidupan kami. Terimalah doa kami. Amin.